Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah. Apa itu PHBS di sekolah? PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat adalah kebiasaan atau perilaku positif yang dilakukan oleh setiap warga sekolah untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya secara aktif, dan menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri. Lalu, apa saja PHBS di sekolah itu? Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah ada 8 indikator. 1. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Kedua, jajan di kantin atau warung sekolah yang sehat. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mengikuti kegiatan olahraga. Yang kelima, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Yang keenam, membebaskan diri dari asap rokok. Yang ketujuh, memberantas jentik-jentik nyamuk. Yang kedelapan, buang air kecil dan air besar di jamban yang sehat. Langsung saja kita simak indikator yang pertama, yaitu mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, teman-teman sudah tahu belum bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Mari kita simak video berikut ini. Pertama, basahi tangan kita dengan air bersih. Lalu, gunakan sabun secukupnya pada tangan kita. Gosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian. Gosok telapak tangan dan sela jari. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar secara bergantian. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan secara bergantian. Bilas tangan yang bersabun dengan air bersih yang mengalir. Matikan keran air dengan menggunakan siku atau lap bersih, lalu keringkan tangan dengan tisu atau lap bersih. Mudah bukan cara mencuci tangan dengan baik dan benar? Lalu, kapan sih kita sebaiknya mencuci tangan? Sebaiknya kita mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, setelah buang air besar dan air kecil, setiap kali tangan kita kotor, setelah batuk atau bersin, setelah menyentuh sampah, dan setelah menyentuh permukaan benda yang kotor. Dengan begitu, tangan kita akan terjaga kebersihannya dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Lalu kita lanjut ke indikator yang kedua, yaitu jajan di kantin atau warung sekolah yang sehat. Kenapa sih kita harus jajan di kantin sekolah? Yang pertama, karena lebih terjaga kebersihan dan keamanannya. Yang kedua, guru kita juga mengawasi makanan dan minuman yang dijual di kantin loh. Jadi, sebaiknya kita jangan jajan sembarangan ya, karena kurang terjamin kebersihannya dan dikhawatirkan dapat menyebabkan sakit perut, diare, dan juga cacingan. Lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih kita harus membuang sampah pada tempatnya? Karena sampah bisa menjadi tempat berkembang biaknya tikus, serangga, kuman, dan juga bakteri yang bisa membahayakan kesehatan kita. Maka, buanglah sampah pada tempatnya ya. Sampah dibagi menjadi 3 jenis loh.
Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang dapat membusuk secara alami, misalnya dedaunan, sisa makanan, sayuran, dan juga buah-buahan. Yang kedua, ada sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat membusuk secara alami, misalnya botol plastik, kaleng, dan juga karet. Yang ketiga, sampah berbahaya, misalnya baterai, kaleng bekas obat nyamuk, botol sisa bahan kimia, dan pecahan kaca. Lanjut ke indikator yang keempat, yaitu mengikuti kegiatan olahraga. Olahraga secara rutin memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya yaitu tubuh selalu bugar, berat badan terkendali, otot dan tulang lebih kuat, daya tahan tubuh meningkat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Indikator yang kelima yaitu menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Tujuan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan badan, lalu untuk mengetahui status gizi kita. Lanjut ke indikator yang keenam, yaitu bebaskan diri dari asap rokok. Tahukah kamu, rokok mengandung 4.000 bahan kimia dan 43 senyawa yang dapat menyebabkan kanker. Juga dapat menimbulkan berbagai penyakit, misalnya jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita mencoba untuk mendekati rokok. Selanjutnya, indikator yang ketujuh, yaitu memberantas jentik nyamuk. Mengapa jentik nyamuk harus diberantas? Karena jentik nyamuk tersebut dapat berkembang menjadi nyamuk dewasa yang menularkan berbagai penyakit, misalnya demam berdarah, penyakit kaki gajah, dan malaria. Mari kita berantas jentik nyamuk dengan cara 3M, yaitu menguras dan menyikat dinding tempat penampungan air paling tidak 1 kali dalam seminggu, menutup rapat tempat penampungan air, dan mengubur, mengumpulkan, memanfaatkan, atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas, plastik bekas, dan lain-lain. Indikator yang terakhir yaitu buang air kecil dan air besar di jamban yang sehat. Ciri-ciri jamban yang sehat yaitu 1. Jaraknya minimal 10 meter dari sumber air minum. 2. Tidak berbau. 3. Mudah dibersihkan. 4. Dilengkapi dinding dan atap pelindung. 5. Penerangan dan ventilasi cukup. Itu tadi adalah 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang dikutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.